Sugeng dalu rahayu rahayu dari timur Bengawan. Del Kumandel Gendewati, cucunya yang saat ini yang akan membimbing engkau ya. Kemarin yang nonton biskop itu mengatakan, padahal biskop itu adalah biskop Jawa, tapi mengatakan semedi itu nggak penting, kamu semedi sampai kayak apapun juga, sampai jambul uanan ya gitu-gitu aja, tanpa mantra, tanpa harus berguru dan sebagainya. Ya ujung-ujungnya mengajak untuk nah, percayalah Del Kumandel Gendewati kepada eyangmu saja. Udah nggak usah kamu pikirkan yang lain. Kalau kamu mikirkan yang lain, nanti ujung-ujungnya kamu sakit hati ya. Sang Kinasih, sang Satrio Piningit yang menjadi ikonmu ya, yang ada di alam imajinasimu dan bergerak membimbingmu. Selayaknya pikiran itu adalah sutradaranya ya. Pikiran atau cahaya itu sutradaranya, dan engkau, tubuhmu itu yang bergerak, itu adalah aktornya atau pemainnya. Nah, ketika engkau bergerak, maka pikiranmu bergerak, maka cahaya itu bergerak. Nah, itulah yang disebut generator jin. Generator. Nah, seperti putra Bathara Indra, seperti Krishna dan putra Bathara Indra akan datang ya. Kalau yang melihat putra, siapakah putra Bathara Indra? Nah, yang seperti Indra. Kalau yang melihat simbol gajah, makanya yang punya cincin gajah, itu sebuah rahasia yang besar sekali tentang kehidupan, di mana gajah itu adalah penuh kecerdasan, dan gajah selalu ada di candi-candi. Karena gajah yang asah ya, yang pikirannya cerdas, selalu mengasah pikirannya. Lalu kalau yang membaca ada gajah yang 7 belalai, 7 gading ya, artinya 7 cakra. Nah, 7 cakra itulah yang ditunggangi Bathara Indra ya. Jadi gajah yang cerdas, yang mampu mengaktifkan 7 cakranya, maka akan ditunggangi oleh Bathara Indra dan dijadikan putra Bathara Indra. Tujuh cakra itu semedi dengan dupa. Mana dupanya yang membakar ini? Apakah selamanya? Yang tidak selamanya membakar ini. Ketika nanti aromaterapi ini masuk ke hidungnya Eyang, dan ketika aromaterapi ini sudah membangkitkan kesadaran Eyang, spiritual Eyang, maka Eyang berhenti untuk membakarnya karena sudah bangkit.
ya, kesadaran spiritual. Wih, engkau menghina-hina eyang, tetapi engkau mengintip eyang. Silbringsel, eyang tahu engkau mengintip lalu engkau menceritakannya kemana-mana. Apakah dengan mengintip eyang tidak tahu? Eyang tahu, dan eyang senang sekali malahan ketika engkau mengintipnya. Burungnya eyang datang lagi. Wah, sangatlah berhati-hati jika burung itu datang. Karena itu burung kesayangannya Pedit Negogini. Kalau sudah mendengar suaranya eyang gelisah, yang akan bertanya, coba bertanya dengan eyang Tugil. Halo eyang Tugil, mau kasih angka berapa? Oke. Telepati sama eyang Tugil, katanya angkanya ganjil. Bisa 15, bisa 19, bisa 17. Keganjilan itu berarti sebuah keganjilan. Ketika sebuah keganjilan maka dipertanyakan, kenapa kok bisa ganjil? Ada apa? Ada apa? Ada apa angka-angka ganjil? War dadir jugu apa-apa. Yang biskop yang tonton kemarin itu sebenarnya aku menonton biskopnya eyang juga. Engkau menonton biskopnya eyang tapi engkau malu untuk mengakuinya. Tengek, terlalu tengek dirimu. Sudahlah, engkau akui saja, Silbringsel, karena terlalu tengek dirimu, seperti makanan basi yang berbau tengek. Yang katakan, engkau yang tengek, Silbringsel yang tengek sekali. Engkau mencoba mengambil jasa seseorang, ya, maka hidupmu gak akan bahagia. Kuncinya manunggal, kuncinya kasampurnan, kuncinya samadhi adalah welas asih. Maka yang artinya engkau harus memberikan jasa. Ketika engkau memberikan jasa, maka engkau akan menerima kebahagiaan. Yang ulangi, hati-hati dengan perkataan yang ini Til Kumandel Kentewawati. Ketika engkau memberikan jasa, maka engkau akan menerima kebahagiaan. Yang artinya ketika engkau melayani, maka yang kau terima adalah kebahagiaan. Yang ulangi, ketika engkau melayani, memberikan jasa, maka yang kau terima adalah kebahagiaan. Tapi ketika engkau mengambil jasa, maka yang kau terima adalah penderitaan. Pilihlah seorang satrio yang mau memberikan jasanya, yang melayani. Bagaimana dengan satrio-satrio ini yang melihatnya unqualityable, tidak berkualitas. Nah, mereka akan menarik jasa. Ketika mereka menarik jasa, maka akan ada sebuah penderitaan. Samadhi kuncinya, ya.
Samadhi mengasah kecerdasan. Apa hubungan samadhi yang dengan ikhlas, dengan sabar, ya? Karena diajarkan di buku-buku tebal itu jadi orang yang ikhlas dan sabar. Kamu gak akan jadi orang yang sabar dan gak akan jadi orang yang ikhlas ketika tidak punya kecerdasan. Orang yang cerdas, yang pandai, pastilah orang yang sabar. Orang yang tulul, dungu, apapun itu bahasanya, ya, mereka tidak sabar. Jadi orang yang tidak sabar itu adalah orang yang dungu. Orang yang sabar adalah orang yang cerdas. Paham? Paham gak? Tujuannya yang Delgumandel. Nah, bagi yang kebetulan lewat di video-videonya yang tidak ada niatan yang untuk menyenggungmu, jika itu tersinggung, bahasa-bahasa yang membuatmu sakit hati dan tersinggung dan merasa yang ini sombong sekali, itu hanyalah pikiranmu, itu hanyalah imajinasimu. Dan ketika engkau marah, maka permainan sang sutradara sudah kau mainkan. Ya, begitulah adanya. Saat ini Delgumandel Gentilowati tengah mencari jati dirinya, mencari keinginan menjadi sang Ratu Adil. Ya, Ratu Adil adalah sesuatu yang ditumbalkan, ya, untuk mengatasi penderitaan. Jadi apakah yang juga tertarik menjadi Satrio Piningit atau Ratu Adil? Nah, tunggu dulu. Nah, semua orang menderita dan beliau muncul mengatasi keruwetan. Artinya tumbal. Yang ditumbalkan. Kamu mau jadi seorang kesatrio, mempunyai banyak orang mengagumimu, ya, mengagumimu, tetapi engkau hanya untuk ditumbalkan. Ya, memang begitulah adanya. Ketika memberikan jasa kepada banyak orang, berarti menjadi sebuah tumbal, siap menderita dan kesusahan untuk mengatasi banyak keruwetan orang-orang di sekitarnya. Kiranya begitu cucunya Eyang Delgumandel Gentilowati. Ingat pesan Eyang Tugil tadi, dan juga ingat pesan Eyang Begawan tentang jasa dan kegembiraan dan samadhi dan dupa. Berhentilah berduparia, karena duparia tidak perlu kau dupakan lagi sesudah kesadaranmu, kerelaksasianmu dalam menghirup baunya dan membangkitkan pineal glandmu, mata ketigamu, ya, segitiga, dua mata dan satu segitiga. Bukan lambang dojol, itu justru malah lambang kecerdasan. Karena yang katakan tadi, orang yang cerdas itu pasti sabar, orang yang pintar itu sabar. Jika engkau pemarah, hanya suka marah, berarti engkau itu tulul. Rahayu dari Timur Bengawan.